Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan selalu baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya percaya apapun yang hari ini terjadi dalam kehidupan setiap kita itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyiapkan jawaban yang terbaik. Tuhan akan menyiapkan suatu hal yang baik untuk saudara dan saya. Kita harus percaya akan rencana Tuhan. Kita percaya Tuhan kita berdaulat dan Dia punya otoritas untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau bagi saudara hari ini sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi kesulitan, saya mau katakan jangan takut saudara. Jangan takut karena Allah Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus tahu. Dan Yesus sedang menyiapkan jawaban dan berkat sendiri untuk saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk takut, tapi mengajarkan kita punya pengharapan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saudara, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi. Mari saudara kita bersatukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa, anugerah besar kami boleh rasakan, kami boleh terima dari sejak kami bangun pagi dengan keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu yang luar biasa untuk kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit hari ini Tuhan, yang sedang dalam kesulitan, Tuhan Allah Engkau berikan jawaban, Engkau berikan pertolongan atas kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka bisa menyaksikan bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Kau yang pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Judul khotbah saya di pagi hari ini adalah Yesus mencari penyembah. Yesus mencari penyembah. Saudara, Yesus nggak mencari seorang pelayan Tuhan. Yesus nggak mencari seorang rasul. Yesus nggak mencari seorang nabi. Yesus nggak mencari seorang pengajar. Yesus nggak mencari seorang pelayan Tuhan. Tapi yang Yesus cari adalah penyembah. Yang Yesus cari di dalam diri rasul ada penyembah. Di dalam diri seorang nabi ada hati menyembah. Di dalam diri seorang pelayan Tuhan dan dari dalam diri seorang anak-anak Tuhan ada hati yang menyembah. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, saudara. Di kalimat terakhir, sebab Bapa menghendaki, Bapa mencari, Bapa rindukan. Yesus mencari penyembah. Yesus mencari hati yang menyembah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Yohanes katakan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, Bapa mencari ada hati yang menyembah dari dalam diri saudara dan saya. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak mencari seorang pelayan, tapi Tuhan Yesus mencari seorang pelayan yang punya hati menyembah. Tuhan gak mencari jemaat, tapi Tuhan mencari jemaat yang punya hati menyembah, saudara. Tuhan mau mencari seorang pengajar. Tuhan mencari seorang bisnismen. Tuhan mencari seorang anak muda, orang tua yang punya hati menyembah. Kita mau belajar, saudara. Kenapa Yesus mencari hati seorang penyembah dalam diri pelayan, dalam diri seorang rasul, dalam diri seorang gembala, dalam diri seorang hamba Tuhan. Kenapa Tuhan mau mencari hati penyembah? Yang pertama, dari kata penyembah itu sendiri, saudara. Dari kata penyembah itu sendiri, dalam bahasa Yunani artinya proskuneo, saudara. Proskuneo itu mempunyai arti agak sedikit kasar, mohon maaf saudara, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, saudara. Maksudnya apa? Kenapa Yesus mencari penyembah? Karena penyembah itu datang, saudara. Penyembah itu datang. Orang yang punya hati menyembah, dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau melekat kepada Tuhan. Dia mau dekat dengan Tuhan, saudara. Itulah kenapa Yesus mau mencari seorang yang memiliki hati penyembah. Karena seorang penyembah, dia mau datang. Dia mau dekat kepada Tuhan.
Apalagi saudara hari ini Bapak. Hari ini banyak tantangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya percaya semua Bapak-Bapak mengalami, yang mencari nafkah dalam keluarga mengalami bahwa hari-hari ini sedang sulit saudara. Dimanapun kita berada, apapun bisnis kita, kita mengalami tantangan demi tantangan. Tidaklah mudah. Oleh sebab itu Yesus mau mengajak kita. Yesus mau mencari hati penyembah supaya saudara dan saya kita mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan saudara. Tuhan mau kita melekat kepada Bapa, melekat kepada Dia. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah ayat yang saya terima di tahun ini saudara, di awal tahun ini. Kalau engkau yang lelah, engkau yang capek, engkau yang saat ini sedang burn out, stres mungkin saudara, datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan mencari hati yang menyembah dalam kehidupan kita supaya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara yang haus, yang lelah, datang kepada Tuhan, minum daripada Tuhan saudara. Kebenaran firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita sedang menerima air kehidupan yang akan membasuh kehidupan kita. Hati yang kering akan menjadi hati yang subur. Hati yang seperti tanah kering, yang pecah-pecah, Tuhan akan membawa menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur akan membawa kehidupan saudara. Tuhan mau mencari hati yang penyembah supaya kita datang. Kita yang lesu, kita yang lemah, meskipun kita sedang dalam kekuatan daripada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itulah kenapa Yesus mencari penyembah. Yesus mencari hati yang menyembah supaya datang saudara. Datang kepada Yesus. Bahkan di Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Come. Tuhan bilang mari, sini. Oleh sebab itu kenapa di gereja kita setiap hamba Tuhan selalu menghimbau saudara untuk datang ke ibadah, datang ke gereja. Dan di rumah pun saudara berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Datang menyembah Tuhan, datang baca firman Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Banyak hamba Tuhan di gereja tempat kami beribadah menghimbau untuk setiap kita datang menghampiri Tuhan. Karena Tuhan mau mencari hati yang menyembah. Tuhan mau mencari kehidupan seorang penyembah dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita mau datang kepada Tuhan. Hati yang menyembah, proskuneo, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, dekat, melekat. Yang kedua, dekat, melekat tanpa motivasi apapun saudara. Saudara yang pelihara anjing, saudara tahu, kalau saudara kasih tangan saudara sama anjing, dia datang. Ada atau tidak ada makanan di tangan kita, dia datang untuk jilat tangan kita. Betul saudara? Ya. Tuhan mau kita punya hati yang datang kepada Tuhan tanpa motivasi apapun. Jangan hanya melihat berkat di tangan Tuhan kita datang kepada Tuhan. Tapi terlebih itu, kita mau belajar untuk tahu apa isi hati Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan karena kita mau tahu apa isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan, apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kehidupan penyembah itu akan semakin hari semakin baik saudara. Karena dia nggak lagi melihat berkat Tuhan, tapi dia melihat ketika dia datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Oh, saya harus belajar firman. Saya harus belajar seperti yang Tuhan inginkan. Saya harus belajar, jadilah jujur, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang suka memberi, jadilah orang yang bermurah hati. Dia mau datang. Dia nggak ada motivasi berkat, tapi dia mau punya motivasi. Kalau saya datang kepada Tuhan, aku kelegaan. Ada kelegaan. Ada haus yang hilang. Ada kepuasan daripada Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus mencari penyembah? Karena kata dasar penyembah itu sendiri proskuneo. Dekat, melekat, tanpa motivasi apapun. Yang kita mau adalah Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti layaknya saudara, kalau saudara pelihara anjing. Saya pernah pelihara anjing. Anjing saya dulu namanya Obi saudara. Dia kalau saya kasih tangan, di tangan saya kosong, di tangan saya ada makanan, dia datang menghampiri saya. Bahkan gak menjilat, dia malah mau peluk saya. Dia kadang-kadang putar-putar di kaki saya.
Dia mendekat, dia mau melekat kepada saya. Begitupun kita Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan. Aduh, kok pakai anjing sih? Kok kasar banget ya saudara? Kita harus belajar. Kita harus belajar merendahkan diri kita. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan saudara. Makanya Tuhan mau saudara dan saya kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus mencari penyembah? Yang kedua, penyembah kerjaannya menyembah setiap waktu. Penyembah seorang worshipers kerjaannya adalah menyembah Tuhan. Menyembah dalam roh setiap waktu. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh kita terus menyembah. Roh itu nyawa manusia. Dikatakan di sini adalah pneuma. Pneuma itu roh manusia. Nafas kehidupan kita. Sama seperti pneuma ini sama seperti ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk Adam dan Hawa. Nah, nafas kehidupan itu pneuma. Nyawa. Nafas dalam hidup setiap kita. Makanya saudara selayaknya kita selama kita masih bernafas. Setiap nafas kita harus menyembah Tuhan. Artinya dalam setiap nafas kita mau mempermuliakan Tuhan. Ketika Tuhan kasih kita nafas, kita gunakan kehidupan ini untuk kita mau menyembah Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan gak minta sedikit atau sebagian dari hidup kita. Tapi Tuhan mau kita berikan seluruhnya. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seluruh tubuh kita. Itulah kenapa Tuhan mencari penyembah. Karena Tuhan mau mencari kehidupan kita terus buat Tuhan semua. Bukan soal 10%, bukan soal berapa persen, enggak. Tuhan mau 100% hidup kita buat Tuhan. Karena itulah kenapa Tuhan mencari penyembah. Supaya dalam setiap nafas kita, dalam setiap langkah kaki kita, dalam setiap pemikiran kita, memuliakan nama Tuhan. Tidak menjelekkan orang, tidak berpikir jelek tentang orang, tidak berpikir mencelakakan orang, tidak berpikir untuk sirik sama orang, dengki sama orang. Tapi setiap waktu, setiap detik, setiap saat pikiran kita memuliakan hati Tuhan. Bagaimana hidupku menyenangkan hati Bapa. Belajar refleksi diri saudara. Belajar kita untuk berpikir bahwa setiap penyembah harus menyembah dalam setiap waktu. Hanyut dalam penyembahan dalam setiap waktu. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Memuliakan nama Tuhan. Menyembah Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan. Sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang ketiga saudara dan yang terakhir, penyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, aletheia itu adalah kejujuran saudara. Kebenaran itu adalah sebuah termometer, sebuah alat ukur yang jujur untuk hidup kita. Kebenaran itu apa adanya saudara. Kebenaran tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Alkitab adalah kebenaran. Oleh sebab itu Alkitab tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dia adalah apa adanya saudara. Oleh sebab itu kenapa Tuhan mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, supaya kita bisa menyembah Tuhan apa adanya saudara. Apa adanya hidup kita. Apa adanya hidup kita. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Karena kebenaran itu jujur loh saudara. Kebenaran itu jujur. Kebenaran itu adalah sebuah kejujuran yang kita harus terima dalam kehidupan setiap kita. Untuk mengkoreksi hidup kita. Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Jangan mengingini barang milik orang lain. Kalau saudara hari ini masih berpikir mau mengingini barang milik orang lain, bertobat saudara. Itu firman Tuhan. Jujur dia. Dia mau supaya kita hidup berubah. Oleh sebab itu Tuhan mau kita miliki hati yang menyembah. Hati yang apa adanya. Hati yang polos. Hati yang jujur. Yang menyembah Tuhan. Karena apa adanya itu, jujur itu bicara tentang kosong saudara. Bicara tentang kehampaan. Kita sebagai seorang penyembah. Menyembah Tuhan. Artinya kita kosong.
Tuhan sempurna. Mengerti saudara? Itulah kenapa Tuhan bilang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita bawa roh kita, hidup kita ini penuh dengan kekosongan menghadap Tuhan. Kalau kita yang disembah, kalau seorang raja disembah sama anak buahnya, raja ini 100, anak buahnya kosong. Kalau saudara nonton film kerajaan, anak buahnya sampai nunduk, mau dibilang apa sama rajanya, dia ikut saudara. Karena dia kosong, dia hampa, dia apa adanya. Sedangkan raja itu punya otoritas, punya kuasa. Itulah kenapa Tuhan mau kita memiliki hati penyembah, supaya kita mengosongkan diri kita. Kita jangan sombong saudara. Seperti Yesus ketika dia datang ke muka bumi ini, dikatakan di Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap persetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya namanya menjadi masyhur, dimuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengosongkan dirinya. Itulah kenapa Tuhan mau kita punya hati menyembah, supaya saudara dan saya mengosongkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Makanya saya selalu diberkati dengan lagu sekolah minggu. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka semua orang datang kepadanya. Saudara, itulah kenapa Tuhan mau kita punya hati penyembah, supaya kita mengosongkan diri kita. Bejana yang kosong, siap. Tuhan mau taruh apa? Kalau Tuhan mau taruh sesuatu, ini hatiku kosong. Saya nggak ngelawan Tuhan, saya nggak bantah Tuhan, saya kosong. Silakan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saya. Tuhan mau pakai saya sebagai apapun. Saya siap. Itulah saudara, kenapa Tuhan senang dengan hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan yang punya hati menyembah. Karena yang pertama, orang yang menyembah Tuhan dekat, melekat tanpa motivasi apapun. Yang kedua, seorang penyembah menyembah setiap waktu. Bukan cuma setiap waktu, di setiap tarikan nafas dia menyembah Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, menyembah Tuhan artinya tidak sombong, mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya, datang kepada Tuhan. Motivasinya cuma satu, supaya nama Tuhan disanjung tinggi, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan semakin dihormati. Dia mau berbakti kepada Tuhan. Dia nggak mau bawa apa-apa. Dia tanggalkan semua. Makanya ketika Musa melihat semak berduri, maka Tuhan bilang apa? Lepaskan kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Lepaskan semua. Lepaskan semua, tanggalkan semua. Karena tanah yang Tuhan, yang kita injak, kudus. Makanya kenapa Tuhan bilang kan, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau masuk lubang jarum itu adalah pintu di sebelah pintu besar kota Yerusalem. Kalau masuk lubang pintu itu, unta itu harus ditanggalkan semua bawaannya untuk bisa masuk. Kalau kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, tanggalkan atributmu, tanggalkan pangkatmu, tanggalkan apa yang kau miliki, tanggalkan status sosialmu. Saya Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya Tuhan apa adanya. Saya Tuhan dengan penuh kekosongan. Jangan sombong saudara. Jangan bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berkati saya janji saya akan bikin setengah dari harta saya menjadi milik Tuhan. Jangan sombong saudara. Jangan berkata seperti itu. Apa adanya. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan pakai saya. Saudara, kalau orang model begini, diberkati Tuhan, dia nggak bilang setengah, semua kasih ke Tuhan. Akan lebih lagi buat Tuhan. Dan sebab itu saudara, pagi hari ini kita belajar. Karena Yesus mencari 3 hal dari seorang penyembah.
Yang pertama, penyembah Tuhan itu adalah penyembah yang dekat, melekat tanpa motivasi apapun. Yang kedua, penyembah adalah orang yang menyembah setiap waktu, setiap nafas dalam kehidupannya digunakan untuk menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, penyembah itu kosong, jujur, rendah hati, tidak sombong di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang model begini, hamba Tuhan yang seperti ini, pelayan Tuhan yang seperti ini, bisnismen yang punya hati menyembah, pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pagi hari ini kami sudah belajar untuk menjadi seorang penyembah di hadapan-Mu, karena Engkau mencari penyembah-penyembah yang luar biasa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak atas waktu yang Kau berikan pada setiap kami untuk kami bisa menyaksikan ibadah online, dan supaya ibadah ini memberkati setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang mendengar akan diberkati Tuhan luar biasa. Hidupmu akan Tuhan tolong, apapun kondisi hidupmu. Cari wajah Tuhan. Apapun yang engkau hari ini sedang lakukan, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu saya bicara, tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus akan memberkati, akan menghibur, menolong setiap kita. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin.